Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Rimpal, berasal dari Subang, Jawa Barat. Saya bekerja di SMK Negeri 2 Subang, atau yang dulu dikenal dengan sebutan STEMPER atau STM Pertanian. Saya adalah salah satu peserta pelatihan kepala laboratorium di Universitas Indonesia gelombang ke-33. Di sini saya akan melaksanakan salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Jajang Kusnendar MT, yaitu tentang manajemen laboratorium komputer, yang dimana tugasnya itu menginstal aplikasi Feyon dari sisi server dan sisi klien. Aplikasi Feyon ini berfungsi untuk melihat layar klien di sisi server atau monitoring layar klien dari sisi server. Nah, jadi server bisa melihat satu persatu layar klien itu menampilkan apa saja. Selain itu juga bisa untuk meremote atau memberi pesan kepada klien. Contohnya, bila mana dalam pelaksanaan ujian menggunakan jaringan komputer atau pengerjaannya di lab komputer dan siswa itu sebagai klien, dan bila mana ada yang mencurigakan di aplikasi Feyon itu kita bisa mengirim pesan secara langsung ke personal tersebut gitu, melalui aplikasi Feyon. Ya, cukup sekian penjelasannya dari saya. Sekarang mari kita install aplikasinya di komputer server terlebih dahulu, dan selanjutnya di komputer klien, dan kita akan tes apakah bisa dimonitoring atau tidak. Sampai jumpa lagi nanti. Nah, di sini saya sudah menggunakan komputer server atau komputer master yang akan digunakan untuk memonitoring klien atau meremote klien. Nah, syarat untuk bisa meremote klien menggunakan aplikasi Feyon yaitu harus satu jaringan atau satu segmen IP, supaya si server ini bisa mengidentifikasi nanti klien-klien yang sudah terinstall Feyon dan bisa diremote. Yang pertama, untuk langkah-langkah instalasinya kita buka dulu Google Chrome. Nah, di address bar atau di search engine kita ketikkan Feyon. Nah, kita cari. Nah, bila sudah muncul, kita pilih yang paling atas, download Feyon. Nah, di sini ada dua versi Windows 64 dan versi Windows 32. Nah, misalkan belum mengetahui versi Windows yang mana yang kita gunakan, nah, caranya sangat mudah. Kita buka File Explorer, terus pilih Disk PC, klik kanan, Properties. Nah, di sini ada About Your PC, ada Device Name, ada ini kita lihat di sistem tipe. Nah, sistem tipenya kita pakai yang 64. Nah, berarti nanti kita download Feyonnya yang versi Windows 64. Nah, nanti kita juga setelah ini akan menginstal klien. Nah, untuk kliennya kita ingat-ingat nama device name-nya apa. Nah, yang akan diisikan di konfigurasi Feyon di bagian master atau server. Nah, sama caranya seperti ini, melihat device name kayak tadi, ke File Explorer, Disk PC, klik kanan, Properties. Nah, karena kita sudah tahu versi Windows-nya yang 64, kembali lagi ke Google Chrome, kita download yang 64 bit. Setelah selesai download, kita open, klik yes, terus next, agree, next. Nah, di bagian ini ada perbedaan antara instalasi Feyon untuk master atau server dan untuk instalasi Feyon klien. Nah, untuk master, untuk checklistnya ini dua-duanya di checklist. Nah, sedangkan nanti untuk klien yang di checklist cuma satu.
Untuk payon masternya dihilangkan, yang di checklist cuma interception driver. Nah, karena ini server, kita checklist dua-duanya, terus klik install. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, setelah selesai untuk run-nya, ini checklistnya jangan dihilangkan, terus klik finish untuk langsung bisa membuka aplikasinya. Nah, setelah terbuka, kita besarkan terlebih dahulu biar jelas. Nah, untuk konfigurasinya di menu general, yang pertama kita rubah metodenya ke key file authentication. Nah, setelah itu ke bagian service tidak ada yang dirubah, ke master tidak ada yang dirubah, akses control tidak ada yang dirubah. Nah, terus ke authentication key. Nah, di sini kita buat create a key. Nah, di sini kasih nama bebas ya, yang bisa diingat atau yang mudah. Misalkan saya D33042 Januar _rival. Klik OK. Oke. Nah, pastikan di sini terbuat dua tipe ya, yang satu privat, yang satu public. Nah, terus ke bagian location and computer. Nah, di sini kita tambah dulu untuk ruangan, nama ruangannya ya, lokasinya. Misalkan karena saya di sini berada di lab komputer 3, sini saya tuliskan labcom 3. Nah, gitu. Nah, terus untuk kliennya ya. Nah, sekarang tadi saya sudah cek untuk nama kliennya, di sini saya tambahkan nama kliennya yaitu klien 1. Nah, di sini jangan sampai salah ya mengisi nama kliennya. Nah, sini saya kasih nama klien 1 labcom 3. Nah, kita copy. Ini untuk host addressnya sama diisi dengan klien 1 labcom 3. Nah, setelah ini kita kembali lagi ke authentication key. Nah, di sini kita ekspor untuk nanti ditanamkan di komputer klien untuk settingannya. Nah, ini yang public kita klik, terus pilih export key. Kita cari, kita masukkan ke flash disk ya. Kita masukkan ke flash disk. Nah, saya masukkan dulu flash disknya, sudah terbaca. Nah, kalau sudah terbaca, simpan saja di sini save. Nah, bila sudah, berarti ini konfigurasinya sudah selesai. Kita klik apply, klik yes. Ini akan merestart untuk aplikasi Vayon-nya. Nah, untuk konfigurasi server ini sudah selesai, dan selanjutnya saya akan konfigurasi dari sisi klien. Nah, di sini saya akan mempersiapkan untuk instalasi Vayon di klien. Yang pertama, ini saya di komputer server atau masternya ya. Kita buka Vayon konfigurasinya dulu. Nah, terus kita masuk ke menu authentication key. Nah, di sini kita akan ekspor yang public ya. Yang public kita ekspor ke flash disk. Nah, kita ekspor ke USB, save di luar saja. Nah, oke. Nah, kita cek apakah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, biar ini tidak mendownload lagi, kita kopikan Vayon-nya ke USB. Nah, kalau sudah, kita eject USB-nya. Nah, setelah kita eject, cabut dari komputer server, kita pindah ke komputer klien. Pindah ke komputer klien. Nah, colokkan ke USB-nya. Nah, sudah terbaca.
ke Explorer, masuk ke USB. Nah, kan tadi kita download yang versi 64. Nah, kita cek dulu di kliennya versinya yang berapa bit ya. Nah, ini versi yang 64 bit. Namanya klien 1 Labcom 3. Kita close, berarti sama. Kita install dulu Vayon-nya, double klik. Yes. Next, agree. Next. Nah, karena ini untuk klien, checklistnya kita hilangkan ya. Checklist Vayon masternya kita hilangkan. Nah, yang kita checklist hanya interception driver. Terus install, tunggu sampai selesai. Nah, terus finish. Nah, bagian ini konfigurasi klien ya. Nah, di general untuk authentication metodenya pilih key file authentication, terus service tidak ada yang di setting, master tidak ada, access control tidak ada. Nah, di sini kita coba impor ya. Yang tadi sudah kita kopikan ke flash disk. Nah, ini ya filenya ya. Kalau sudah, klik open. Oke. Nah, sampai sini untuk konfigurasi klien sudah berhasil. Tinggal kita close saja dan kita cek di bagian server atau masternya ya. Jangan lupa kalau sudah selesai konfigurasi ini klik apply. Terus yes. Ya, tunggu sampai proses selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita close. Sekarang saya ada di lab komputer. Baru saja selesai menginstal aplikasi Vayon di 20 klien dan 1 server. Sekarang kita cek apakah berhasil di monitoring dari sisi server untuk klien-kliennya. Ayo kita cek sekarang. Nah, ini baru selesai install di klien. Ini masih ada tampilannya. Sekarang kita lihat ke server atau masternya ya, apakah bisa dilihat sisi klien dari server semuanya, bisa di remote atau monitoring. Nah, pertama kita buka dulu ini aplikasi Vayonnya ya. Bila tidak ada di desktop, kita ke menu start di pojok kiri bawah, terus paling atas ini ada Vayon. Nah, kita klik, kita buka. Nah, ini bagaimana kalau sudah dibuka belum tampil. Nah, kita harus ke menu location and computer. Ini ada di pojok kiri bawah. Nah, di sini kita klik. Nah, kok belum tampil juga, kita klik lagi. Ini ada Labcom 3. Nah, tadi saya sudah setting namanya Labcom 3. Kita checklist. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang alhamdulillah untuk servernya ini bisa dimonitoring dan tampil semuanya. Kita cek ya apakah benar 20 server. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, aplikasi Vayon ini bisa apa aja sih? Yang pertama kita bisa remote view. Nah, remote view ini kita cuma bisa melihat tampilan layar pada klien. Sedangkan ada menu lagi remote control. Nah, untuk remote control ini kita bisa meremote klien ya, bisa klik-klik mouse-nya ini bisa berfungsi ya. Sedangkan tadi remote view itu hanya melihat, tidak bisa memfungsikan mouse pada server ini. Kita bisa lihat pada klien ada apa saja, terus kita bisa mengoperasikan klien lewat server itu di remote, di menu remote control ya.
Terus kita bisa mematikan ya. Nah, karena ini saya sudah selesai. Nah, di sini saya akan mencoba mematikan komputer klien yang nomor 19 ya, kita matikan. Di sini saya akan forward shutdown. Nah, kita cek. Coba ya, kita lihat komputer 19-nya bakal mati. Nah, berarti ini nih komputer 9 bukan 19. Nah, ini sedang shutdown ya. Nah, berhasil berarti untuk menu shutdown. Nah, di sini tampilannya merah, bila mana tidak terkoneksi berarti merah. Coba kita menu power on. Nanti dulu ya, biarkan dia shutdown dulu sampai selesai baru kita power on. Nah, yang ini klien 8, kita coba reboot. Nah, kita cek ya apakah dia reboot. Nah, saya ini restarting berarti reboot. Nah, yang ini komputer 9 yang tadi kita shutdown sudah mati atau sudah power off. Nah, sekarang kita coba lagi menunya. Nah, di sini tampilannya putih ya. Ini yang 9 tadi yang sudah mati, kita coba hidupkan apakah bisa. Coba power on. Kalau tidak bisa, biasanya di settingan BIOS wake online-nya itu si klien tidak dihidupkan gitu. Nanti saya akan coba di setting di wake online-nya ya. Nah, terus ini ada menu lagi login, log off. Ini pasti bisa karena tadi shutdown bisa, reboot bisa, login, logo pasti bisa. Nah, di sini ada text message. Kita coba ya. Misalkan kita kirimkan pesan ke klien, sedang apa? Sedang apa kamu? Nah, terus kita kirimkan. Ini kita kirimkan ke komputer klien 7 ya. Kita cek di komputer klien 7. Komputer klien 7. Mana klien 7 sebelah mana? Sebelah sini. Nah, ada kan pesannya, berarti berhasil untuk menu message. Nah, terus ada menu apa lagi ya? Kita cek. Ada menu file transfer, screenshot. Ini pasti bisa, udah. Terus file transfer, open website, misalkan google.com. Coba, bisa kan? Ini bisa dilihat. Dia buka Google Chrome, berhasil membuka website. Atau ini kita coba lagi, open website, Facebook. Facebook kita lihat, tunggu di sini apakah bisa. Coba menu apa lagi? Start application, coba. Nah, di sini kita harus hafal ininya, penyimpanan setup aplikasinya ya, karena saya tidak hafal jadi tidak bisa mempraktekkan. Ini pasti bisa, saya yakin ya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan.
Semoga aplikasi ini bermanfaat. Terima kasih untuk para dosen di UPI ya, untuk dosen pelatihan, kepala lab. Ini ilmu-ilmunya sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.